Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur mengaku kesulitan dalam mengakses sistem informasi pencalonan pada Pilkada 2024. Tertutupnya akses silon ini membuat KPU dinilai melanggar keputusan KPU RI nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi calon serta penetapan pasangan calon. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur menyoroti sikap KPU yang enggan membuka akses aplikasi Silon secara penuh pada pelaksanaan Pilkada 2024. Akses Silon ini sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu terkait persyaratan administrasi pasangan calon yang mengikuti kontestasi Pilkada di Lombok Timur. Sesuai keputusan KPU nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi calon serta penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, pada pasal 18 huruf H menyebutkan KPU Kabupaten Kota tidak memberikan dokumen yang dikecualikan antara lain transkrip nilai calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang, rekaman medis, hasil pemeriksaan kesehatan calon, dan formulir model B1 KWK perseorangan. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Lombok Timur Samsul Hadi menyampaikan, hingga saat ini pihaknya masih kesulitan terkait akses Silon untuk mengawasi semua persyaratan administrasi semua calon yang telah mendaftar pada pelaksanaan Pilkada 2024. Sebelumnya pihaknya telah mengeluarkan surat ke KPU agar akses Silon dibuka untuk melakukan pengawasan persyaratan calon, namun hingga saat ini akses Silon tidak dibuka. Dengan tidak dibukanya akses Silon ini, KPU dianggap menghalangi pengawasan dan melanggar keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia. Tanggal 26 kami sudah bersurat terkait tentang akses Silon. Jangan sampai kita Bawaslu hanya membeli kucing dalam karung. Identitas dan sebagainya kita tidak ketahui. Di Silon itu kami diberikan akses Silon, akan tetapi sebagai pior, ya, hanya melihat saja di situ. Data yang dikecualikan itu adalah yang pertama adalah terkait tentang transkrip nilai, hanya transkrip nilai di situ. Lalu yang kedua adalah rekam medis. Nah, ini yang dikecualikan, yang dimaksud dengan KPU ya. Lalu yang ketiga adalah model B1 KWK persoalan, hanya 3 poin yang dikecualikan di poin hanya ya di keputusannya KPU 1229 itu. Langkah Bawaslu sendiri seperti apa sebenarnya? Yang pertama kami sudah akan bersurat pada hari ini, surat kedua terkait tentang penjelasan tadi ya, yang dikecualikan mana saja dari A sampai H ini. Nah di poin 3 dokumen lain selain dokumen yang dimaksud pada angka 2 huruf H dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan ya. Kami juga Bawaslu selaku penyelenggara juga harus juga mengetahui terkait tentang identitas ini. Lah apalagi publik. Orang kita saja kan tidak mengetahui sesama penyelenggara. Nah, terkait tentang hal itu tidak diberikan kami akses itu, kami sudah saya bilang tadi, kami akan mencari jalan untuk mendapatkan akses tadi terkait tentang data personal daripada bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Sementara itu, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Lombok Timur Mulyadi menyampaikan aplikasi Silon ini dikelola oleh KPU Republik Indonesia. KPU Kabupaten hanya pengguna aplikasi tersebut. Pihak Bawaslu juga memiliki akun dan akses Silon, namun fitur aplikasi Silon yang digunakan tidak diketahui. Sementara terkait dengan dokumen pribadi pasangan calon dikatakan bersifat pribadi dan tidak boleh disebarluaskan. Pertama, teman-teman Bawaslu juga pada dasarnya memiliki akun atau akses ke dalam Sipol ya, walaupun kami tidak tahu fitur yang bisa dilihat itu seperti apa, karena memang aplikasi ini yang mengembangkan itu KPU RI langsung. Bawaslu maupun KPU Lombok Timur itu posisinya menggunakan sebagai user dari aplikasi Silon itu sendiri. Kita tidak tahu yaitu kebijakan dari KPU RI ya, apakah itu dikategorikan. Tentu kalau KTP itu jelas itu termasuk data pribadi, data yang dikecualikan untuk disebarluaskan tanpa izin yang memiliki. Kemungkinan itu ya, kenapa tidak muncul. Terkait dokumen itu tentu tidak semua dokumen itu dapat diberikan ke teman Bawaslu, karena tadi ya ada data-data yang memang dikecualikan untuk dipublikasikan, kecuali teman-teman Bawaslu mungkin meminta dokumen-dokumen itu secara langsung ke paslon, atau itu hal lain ya. Isnaini, Alif RG, Selaparang TV melaporkan.